Gereja itu menurut saya adalah sebuah rumah rumah di mana yang kita bangun sendiri bersama-sama. Tentunya kita akan menjaga keharmonisan dan kenyamanan, itu gereja. Gereja bagi saya adalah tempat di mana saya bertumbuh, tempat di mana saya berbagi dengan sesama saya. Gereja itu adalah rumah saya, ya. Saya melayani di BPCC sudah 15 tahun ya. Sejak saya bergabung di BPCC, saya sudah melayani Tuhan, ya. Jadi 15 tahun ini waktu yang cukup, ya, kalau orang manusia itu adalah masa-masa teenager, masa-masa remaja ya. Jadi banyak sukanya menurut saya ya. Ya, kalau bicara suka duka tentu saja sangat banyak ceritanya, tetapi yang saya rasakan selama ini banyak sukanya ya, karena di gereja, di komunitas gereja itu kita saling berbagi kasih, kita bertumbuh, kita sukacita bersama di dalam gereja ya. Di dalam perintisan sebuah gereja, saya percaya bahwa permasalahan itu hampir sama ya. Tapi saya melihat suka duka di JKI BPCC ini itu luar biasa ya. Tentunya saya pertama di sini karena istilahnya membantu atau mensupport pelayanan dari Pak Gembala, yaitu Bapak Peter Seniawan. Saya terkadang nggak bisa mengejar dia itu yang paling unik adalah ketika ada jemaat atau ada siapapun yang ada di komunitas JKI, ketika mendapat sebuah kesusahan atau perlu dibantu itu cepat sekali responnya ya. Nah, saya sebagai leader di sini untuk membantu itu seperti kerepotan gitu karena responnya sangat cepat ya. Nah, sehingga akhirnya saya sekarang itu bisa dan mampu menyesuaikan dengan ritme pelayanan dari Bapak Gembala gitu. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kami bersyukur bahwa pimpinan Tuhan bagi gereja ini 15 tahun sudah. Hari ini kita memuji Tuhan bersama, mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa gereja ini ada menjadi berkat bagi banyak orang. Itu semua karena kemurahan dan kasih Tuhan. Mari kita memuji Tuhan bersama. Mari kita meninggikan nama Tuhan bersama pada hari ini. Kami menaikkan syukur kami kepada Engkau ya Bapa. Terpujilah namamu, terpujilah Engkau. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji, syukur bagimu, ku
Kami bersyukur penyertaan-Mu sempurna buat kami ya Tuhan. Kami bersyukur setiap hari, setiap waktu Kau pimpin kami. Haleluya, besarnya Tuhan, layak dipuji. Haleluya, dahsyat Engkau, dahsyat Engkau Tuhan. Kami bersyukur, kami menyembah Engkau, kami memuji ya Engkau, ya Yesus, Jehovah Rafa, Jehovah Nisi, Jehovah Jireh, Jehovah Tuhan. Engkau yang kekal, Engkau yang kudus. Haleluya, kami meninggikan Engkau, kami memuji Engkau, kami membesarkan Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya, bersyukur Tuhan, 15 tahun ini Engkau menyertai kami. Haleluya, haleluya. Hari ini ku rasa bahagia
Saya melayani di BPCC dari tahun 2016, jadi tahun ini tahun kelima saya ada di BPCC. 14 tahun kurang lebih. Kenapa BPCC itu unik? Ada ceritanya. Ceritanya gini, waktu awal saya baru 2 kali ke gereja ini, saya ditugaskan sama Bu Gembala yang kebetulan dia kenal sama saya. Dia telepon saya, "Share, tolong ada jemaat yang sedang sakit di rumah sakit, kamu tolong kunjungi." Belum aja saya berangkat, dia telepon lagi, "Share, anaknya yang kamu mau kunjungi itu meninggal, kamu kesana dah. Coba kamu hubungi ibunya anak yang meninggal ini dan kamu doakan dia." Nah, waktu saya sampai ke sana, saya melihat bagaimana uniknya gereja ini. Sebab semua jemaat termasuk anak-anak youth terlibat pada waktu ada anggota jemaatnya yang sakit. Dan bahkan bukan cuma di rumah sakit, sampai pada acara malam penghiburan, sampai pada tutup peti, dan sampai pada semua acara itu berakhir, semua jemaat terlibat. Dan itu yang membuat saya mengambil keputusan, gereja ini benar-benar rumah buat saya. Banyak sekali memori yang mampir dalam pemikiran saya, tetapi ada satu yang saya tidak bisa lupakan sampai saat ini, yaitu seorang nenek. Mau dibilang dia tidak punya keluarga, dia tidak diurus, dan dia hidup di jalan. Tetapi waktu masuk dalam BPCC, dia diperhatikan, dia disokong, dia ditunjang, dia dianggap, bahkan dia dirangkul seperti keluarga. Sampai pada akhirnya waktu dia masuk ke BPCC, sampai akhirnya dia pulang ke rumah Bapak, itu dijaga, di-care dengan baik oleh gereja di tempat ini. Saya melihat kasih yang besar dalam gereja ini. Saya melihat perhatian yang luar biasa dari gereja ini kepada jemaat, khususnya kepada orang-orang yang standar minim, itu benar-benar sangat diperhatikan kehidupan mereka. Shalom Bapak Ibu dan semua saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mengucap syukur kepada Tuhan dalam edisi khusus kali ini. Saya ingin menyampaikan sebuah pengertian tentang keluarga atau home, ya. Perlu kita ketahui bahwa keluarga itu merupakan istilah yang tidak asing di telinga kita, ya. Keluarga juga memiliki pengertian yang sangat umum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, keluarga adalah lembaga terkecil dalam suatu masyarakat. Keluarga itu memiliki 3 unsur, yaitu bapak, ibu, dan anak-anaknya. Nah, pengertian keluarga menurut KBBI ini tentu saja berbeda dengan pengertian keluarga menurut Kristen, ya, di mana keluarga tersebut dapat dilambangkan dengan gereja sebagai tubuh Kristus. Nah, sebuah lembaga yang keberadaannya yang menunjukkan bagaimana menghayati sebagai pengikut dan menjadi murid Kristus. Jadi keluarga Kristen itu bukan hanya sebatas simbol atau unsur saja, melainkan sebuah kesatuan dan keikutsertaan, ya, pada ajaran-ajaran tentang kebenaran firman Tuhan yang Tuhan Yesus ajarkan, ya. Keluarga adalah sebuah lembaga, yaitu tempat untuk berteduh saat terjadi kemalangan dan pergumulan dalam hidup. Keluarga bisa dijadikan sebagai tempat untuk berbagai kesulitan dalam hidup, ya, sehingga kita bisa mendapat kehangatan dan perlindungan. Nah, saudara, keluarga juga adalah tempat untuk bertumbuh, berkembang, dan berbagi baik dalam iman, kasih, dan pengharapan, saudara. Ya, iman akan Tuhan Yesus bisa diasah dalam sebuah keluarga, saudara. Ya, peran dan fungsi gembala serta para pemimpin atau para leaders sangat dibutuhkan di sini. Ya, tanpa adanya pengawasan mereka, pertumbuhan iman anggota keluarga tersebut akan kurang terwujud secara maksimal. Bapak Ibu sekalian, ya, sebagai tempat untuk melakukan aktivitas rohani, ya, di mana aktivitas atau kegiatan yang dimaksudkan ialah di dalam keluarga itu adalah berbagi dan mengasihi, ya, sesama anggota keluarga.
Ya, setiap anggota keluarga boleh melakukan aktivitas atau kegiatan rohani masing-masing, baik di dalam keluarga maupun di dalam perkumpulan gereja. Ya, keluarga adalah tempat untuk mentransfer nilai-nilai kehidupan. Ya, Bapak Ibu sekalian, di dalam keluarga itu kita juga akan diajar tentang moral kehidupan dan juga keteladanan Tuhan Yesus. Ya, sehingga kita bisa berjalan lurus dan hidup tidak menyimpang dan sembrono, saudara. Ya, sebagai tempat untuk memperhatikan dan juga mentransfer energi, ya, untuk lebih dekat dengan ajaran Tuhan Yesus, ya, di mana hal ini merupakan tujuan hidup orang percaya, ya, yaitu melakukan hal yang sama seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam sebuah keluarga pasti menjumpai banyak permasalahan kehidupan, ya. Hampir semua keluarga itu memiliki persoalan dan pergumulan dalam kehidupan. Masalah tersebut pasti sangatlah beraneka ragam, ya. Mulai dari masalah ekonomi, sosial, pekerjaan dan lain sebagainya. Keluarga sebagai tempat penyelesaian masalah itu, ya. Pada saat problem keluarga itu muncul, maka melalui keluarga itulah yang bisa menolong untuk mencari jalan keluarnya, ya. Semua masalah yang dihadapi. Nah, keluarga itu memiliki peran penting untuk membimbing, ya, mengarahkan anggota keluarga untuk tetap kuat dan mengandalkan Tuhan. Nah, saudara, masalah sebesar apapun dapat terjawab jika semua boleh bersandar dan berserah kepada Yesus Kristus, ya. Saudaraku, di dalam sebuah lembaga keluarga kecil, manusia akan diajarkan tentang apa, saudara? Tentang kasih, ya, penerimaan, tentang toleransi, ya, solidaritas, ya, kebenaran, kerjasama, dan saling tolong menolong. Ya, keluarga yang diingini oleh Tuhan Yesus bukanlah keluarga yang ingin mencari kepentingan diri sendiri, ya, melainkan sebuah keluarga yang bisa hidup bersatu dengan rukun, ya, damai, saling mengasihi, saling mencintai satu dengan yang lain. Saudaraku, mari kita membaca di dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 19 yang berkata, "Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah." Bapak Ibu sekalian, Rasul Paulus itu mengingatkan kepada jemaat di Efesus bahwa mereka semua merupakan sebuah keluarga besar, yaitu anggota keluarga Allah. Nah, keluarga ini dipersatukan oleh darah Yesus, ya, yang dengan penuh kasih karunia, ya, kasih karunia itu dicurahkan bagi kita semua, ya. Mereka tadinya orang asing dan pendatang, ya, sebagai seorang tamu yang memiliki batas-batas dan tidak bisa menerima atau melakukan sesuatu. Sekarang semuanya adalah anggota keluarga yang bisa dengan berani mendekat kepada Tuhan Yesus sebagai seorang anak yang mendekat kepada bapaknya, ya. Bapak Ibu sekalian, dalam kehidupan saat ini kita bergereja, ya, yang perlu kita ingat selalu bahwa kita ini adalah anggota keluarga satu dengan yang lain, saudara. Ya, pada umumnya manusia itu di dunia ini pada saat sekarang ini, saudara, lebih mengarah kepada diri sendiri. Ya, lebih mementingkan diri sendiri, dan banyak orang yang sudah lupa pada arti sebuah keluarga. Saudara, ketika kita tumbuh besar, masing-masing itu bekerja dan semakin jarang berkumpul dengan anggota keluarga yang lain, saudara. Ya, nah, salah satu pekerjaan iblis adalah menggeser arti sebuah keluarga sehingga orang-orang itu tidak bisa lagi memahami peranan, ikatan dalam sebuah keluarga. Karena keluarga itu yang dimiliki di dunia hancur berantakan, saudara. Ya, maka kemungkinan besar banyak yang tidak bisa memahami hubungan keluarga, ya, di dalam gereja antara saudara seiman juga, saudara. Ya, gereja itu diibaratkan sebagai sebuah keluarga, dan sebuah keluarga tentunya memiliki rumah, ya, sebuah keluarga yang baik, ya, tentu pastinya akan tinggal bersama dalam sebuah rumah yang baik pula, ya, saudara.
Disinilah akan terjalin persekutuan yang manis dan kuat, di mana Kristuslah yang menjadi gembala agung. Ya, saudara, mari kita membaca di dalam kitab Kisah Para Rasul 11 ayat yang ke-26, ya, berkata bahwa mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiochialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Nah, saudara, inilah contoh kebersamaan yang diteladankan sejak zaman dulu. Ya, kelompok orang percaya tidak terkotak-kotak dalam sebuah denominasi atau latar belakang yang berbeda. Ya, meskipun mereka itu berbeda satu dengan yang lainnya, mereka itu adalah sebuah satu kesatuan dalam tubuh Kristus. Nah, saudara, gereja merupakan sebuah keluarga besar, saudara, ya, yang dibangun dengan pengajaran para rasul dan para nabi, ya, dengan Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Ya, mari kita sebagai saudara-saudara di dalam Tuhan, saya mengajak semua anggota tubuh Kristus untuk berusaha saling mengasihi, saling menolong, ya, mendukung satu dengan yang lain, memberikan sebuah gambaran yang benar tentang arti sebuah keluarga, sehingga banyak orang yang ada di gereja, mereka dibutuhkan dan betah untuk ada di situ, saudara. Ya, perlu diingat, saudaraku, bahwa gereja itu bukanlah sebuah restoran atau hotel, ya, di mana kita tidak perlu mengenal pengunjung atau penghuni yang lain, di mana kita bisa memilih makanan, ruangan, ya, fasilitas yang ada dengan seenaknya. Juga di mana kita tidak perlu juga memperhatikan kebersihan atau kerapiannya, ya, karena ada orang yang dibayar di situ untuk melakukan banyak hal tersebut, saudara. Ya, tetapi gereja adalah sebuah tempat di mana kita saling mengenal satu dengan yang lain, ya, di mana kita menjadi orang-orang yang bertanggung jawab, ya, untuk menjaga supaya tetap bersih dan nyaman untuk dihuni, saudara, ya, tempat di mana kita bisa saling melayani satu dengan yang lainnya, ya, tempat di mana kita juga menyumbangkan tenaga, pikiran, waktu dan materi yang mungkin kita miliki untuk kepentingan dan kemuliaan Tuhan saja, saudara. Mari Bapak Ibu sekalian, ya, kita bangun sebuah gereja yang memancarkan terang kemuliaan Tuhan, ya, terang kemuliaan keluarga Allah, ya, di mana gereja itu sebagai keluarga atau home, ya, juga bisa diartikan sebagai tempat tinggal yang penghuninya memiliki pengalaman yang menyenangkan, ya. Pengalaman tersebut menciptakan perasaan untuk berlama-lama di dalam rumah tersebut, ya. Home bisa diartikan sebagai rumah, saudara, ya, dalam pengertian ada suasana rumah yang menyenangkan, sehingga menyebabkan apa, saudara? Orang bisa betah tinggal di sana, ya, betah karena ada persahabatan, ada rasa saling merindukan, ya, nggak ada lu nggak rame, ya, saling membutuhkan, saling mengasihi, saling menghargai dan saling menghormati, saudara, ya. Atau sebaliknya, jangan sampai ada orang yang merasa tidak betah tinggal di rumah karena sering terjadi pertengkaran, ya, saling curiga, mementingkan diri sendiri, sulit untuk saling memahami dan menghargai, ya. Ada yang merasa menghadapi tekanan yang tak kunjung selesai, ada fitnah, ada hal-hal lainnya, saudara, sehingga membuat rumah tangga atau anggota keluarga itu, ya, atau saudara, janganlah sampai terjadi seperti itu, saudara, ya. Nah, gereja itu adalah sebuah rumah atau home, saudara, ya. Ketika kita merasa nyaman untuk mengungkapkan apapun, ya, karena saling percaya kepada para anggotanya, ya. Ketika kita ingin bertumbuh bersama, ya, dengan peran yang berbeda-beda, ketika yang lain memberikan penguatan dan pendampingan kepada seluruh anggota yang mengalami kesulitan, ya, atau musibah. Ketika setiap anggota keluarga merasa terpanggil, ya, untuk melakukan sesuatu yang terbaik, ya, bagi pertumbuhan sikap dan perilaku anggota yang lain, saudara. Dan ketika juga ada komunikasi atau dialog, ya, yang akrab antara anggota keluarga itu, saudara, ya. Mungkin setiap pendapat itu tidak usah selalu harus sama,
Ya, namun semua itu bisa dilakukan secara bersama-sama, saudaraku. Ya, untuk kemajuan dan pertumbuhan setiap anggota keluarga dan bagi kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, ada istilah the church will be our home. Ya, gereja akan menjadi rumah kita. Ya, ketika setiap anggota jemaat itu merasakan keramah tamahan, diwujudkan secara nyata, saudara, ya, melalui tindakan kasih, ya, seperti saling peduli, saling menghormati, saling menghargai, ya, saling berbagi cerita, ya, pengalaman, dan saling percaya satu dengan yang lain, ya. Cinta dan kasih daripada Tuhan Yesus itu bisa dirasakan di situ melalui apa, saudara, kehadiran keluarga dalam gereja Tuhan, ya, sehingga setiap anggotanya dapat betah, ya, untuk bisa hadir terus dalam persekutuan, yaitu orang-orang yang terpanggil menyatakan kasih dan misi Tuhan Yesus di dalam dunia ini, saudaraku, ya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, wariskanlah kepada anak-anak kita, baik di gereja maupun di rumah masing-masing, harta atau warisan rohani, yaitu apa, saudara? Takut akan Tuhan, ya, hidup yang selalu bersyukur, merawat dan mengembangkan sebaik mungkin, yaitu apa, kepercayaan yang Tuhan berikan dalam keluarga atau home, ya, serta kerinduan untuk bisa memberikan pelayanan yang optimal dalam persekutuan, ya. Semua ini adalah warisan, saudara, yang tidak bisa rusak, dimakan ngengat, ya, atau lekang karena hujan, ya, matahari atau cuaca yang buruk, ya. Sebaliknya, saudara, berhati-hatilah dengan perpecahan yang dapat terjadi dalam rumah atau gereja akibat kebencian, kemarahan, iri hati, ya, kecurangan dan lain sebagainya, yang disengaja atau tidak. Ya, hindarilah semuanya itu, ya. Akhir kata dari renungan singkat ini, saudara, kami mewakili semua keluarga besar, semua para pemimpin, para leaders, dan seluruh jemaat Tuhan mengucapkan dirgahayu selamat ulang tahun kepada gereja JKI Bali Praise Community Church yang ke-15. Kiranya kasih, kemurahan, dan anugerah Tuhan Yesus memberkati dan menyertai gereja Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati semua saudara. God bless you. Saya bergabung di BPCC tahun 2011. Nah, terus saya terlibat pelayanan di Wanita Inspirasi, khususnya saya membawai di bidang diakonia. Banyak sekali, terutama di masa pandemi seperti ini, kita di bidang diakonia ini, kita mempunyai istilah kita harus menjemput bola. Dalam arti kita melihat jemaat mana yang terdampak oleh pandemi corona ini, jadi kita turun langsung ke lapangan. Kita melihat banyak keluarga yang kena. Nah, di situ banyak hal yang dapat kita lakukan. Misalnya dengan mensupport makanan, sembako, bahkan mungkin banyak jemaat yang kita obatin. Kita bawa ke dokter. Diakonia ini suatu tim dan kita mempunyai prinsip yang sama bahwa melayani adalah suatu kehormatan. Karena pada hakikatnya di mata Tuhan tidak ada orang kecil, karena Tuhan tidak pernah menciptakan orang besar. Kita sama, satu rumah, yaitu BPCC. Saya melayani dalam bidang OTA, yaitu orang tua asuh, yang tujuannya membantu anak-anak jemaat JKI untuk bisa tetap melanjutkan sekolah tanpa dibebani rasa tidak bisa membayar uang sekolah. Jadi dari segi orang tua maupun anak-anak bisa bersekolah dengan baik. Dampak yang
Saya sendiri ikut merasakan gitu, udah berjalan 2 tahun OTA ini, menghantarkan anak-anak lulus SMA, ada yang sudah lulus SMA, ada yang dari kakaknya, lalu sekarang adiknya. Jadi satu keluarga ini juga bisa terbantu dari kegiatan OTA ini. Mereka bisa bersekolah tanpa harus memikirkan kesulitan biaya, khususnya di masa pandemi. Jadi saya dulu itu tinggal di Bandung, lalu saya pindah ke Bali dan saya nggak tahu saya harus bergereja atau bertumbuh di mana. Lalu Bapak Gembala menghubungi saya, lalu melayani saya bahkan ketika saya masih di Bandung. Ketika sampai di Bali, beliau melayani saya dan menerima saya dan mengajak saya untuk bergabung bersama di JKI BPCC. Nah, saya pikir kan yang sangat welcome itu Bapak Gembala. Tapi ketika saya bergabung lebih dalam lagi, ketemu lagi dengan orang-orang yang melayani, orang-orang bersama-sama, saya melihat bahwa benar-benar JKI BPCC ini adalah keluarga. Saya diterima dengan sangat baik, bahkan saya tidak seperti orang asing. Saya seperti keluarga yang sudah sangat dekat. Jadi saya sangat bersyukur sekali bergabung di JKI BPCC. Bagi saya BPCC itu rumah, karena sejak saya SMA kelas 1 sampai hari ini saya bertumbuh, mengenal Tuhan, berkomunitas, melayani, berproses di BPCC. Kehangatannya, kekompakannya, rasa memilikinya itu ada banget di gereja ini. Hal yang paling unik karena saya sebagai sekretaris di BPCC adalah kepemimpinan Pastor Peter dan Pastor Lily. Kalau Pastor Peter itu tuh tipenya begini nih, orangnya spontan. Jadi kalau menemukan sesuatu langsung gercep, pap gitu. Kalau Pastor Lily ini orangnya lebih detail, menghitung, sistematis, teratur. Jadi kedua warna ini cukup membuat sesuatu yang berpengaruh buat hidup saya sebagai sekretaris. Karena saya akhirnya belajar bagaimana menjadi pelayan Tuhan yang harus gercep tapi teratur. Nah, dalam proses saya bekerja di BPCC, Pak Gembala dan Ibu Gembala selalu ngomong soal begini. Ilmu penting, tapi hati yang lebih penting untuk mengingat, untuk melihat seluruh jemaat. Jadi Bapak Gembala dan Ibu Gembala selalu bilang, kamu di hari depan akan jadi seorang pemimpin juga. Yang paling diperlukan adalah ketulusan, hati yang mau dikoreksi. Jadi bagi saya BPCC adalah ladang saya untuk belajar, tempat saya untuk menimba banyak ilmu, untuk melayani Tuhan lebih baik. Ya, tentunya usia 15 adalah usia di mana sebenarnya sedang mekar-mekarnya kalau seorang remaja ya. Tentunya saya melihat di sini sebenarnya sudah tadi kembali ke rumah ya. Kita ini sebenarnya sudah terjadi keakraban, kekompakan, bahkan kenyamanan tinggal di JKI BPCC ini. Nah, sekarang ke depannya saya berharap mari para leader dan seluruh jemaat, mari kita tinggal di rumah yang sudah nyaman ini, kita tingkatkan kenyamanan kita sehingga kita betah ada di JKI BPCC ini. Tentu saja usia ini usia yang memang sudah harus kuat, harus terus berkembang. Jadi harapan saya adalah gereja JKI BPCC harus berdampak bagi jemaat yang tergabung di dalamnya, bahkan harus menjadi berkat bagi Pulau Bali di mana ada JKI BPCC. 15 tahun usia remaja, berarti sudah mulai bisa berjalan sendiri. Harapan saya, tetaplah menjadi rumah yang hangat, tetaplah menjadi rumah impian yang kemanapun kita pergi, kita akan tetap ingat kepada orang tua kita, kita akan tetap ingat kepada keluarga kita, dan kita mau kembali ke rumah kita, yaitu BPCC. Harapan saya satu, jelas bahwa saya pengen bahwa suasana home, suasana kekeluargaan ini yang gak dimiliki mungkin oleh beberapa gereja lain, benar-benar tetap ada di tengah-tengah kita.
Di ulang tahun BPCC yang ke-15 ini dan untuk tahun-tahun ke depan, BPCC ini memang mempunyai ciri khas yaitu kekeluargaan. Jadi saya berharap kekeluargaan ini tidak akan pupus, bahkan semakin erat karena disitulah ciri BPCC. Harapan saya, BPCC yang adalah home tetap menjadi satu keluarga yang saling memberkati, yang saling peduli, kekeluargaan begitu erat, dan khususnya di bidang OTA, BPCC ini bisa menghantarkan anak-anak untuk terus dalam melanjutkan pendidikan, paling tidak lulus SMA. Saya berharap supaya ada banyak orang yang bertemu dan menemukan tempat untuk berteduh, tempat untuk membagi kasih sayang di tempat ini di JKI BPCC. Gitu. Saya berharap di tahun-tahun ke depannya BPCC makin eksis, jadi berkat buat banyak orang. Happy birthday BPCC. Selamat ulang tahun BPCC. Tetap maju dan tetap bertumbuh di dalam kasih Kristus. Happy birthday JKI BPCC yang ke-15. Happy birthday buat JKI BPCC yang ke-15. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus berkati. Bersehati berjanji setia sampai akhir mengasihimu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu segalanya.
mengucap syukur kepada Tuhan kita yang luar biasa memimpin gereja Tuhan selama 15 tahun. Sungguh nyata penyertaan Tuhan dalam kehidupan semua jemaat Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang menyertai, yang sudah melayani bersama-sama. Terima kasih buat semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat melayani Tuhan. Haleluya.